Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Mahmesa, NIM 102-19184. Di video kali ini, saya akan coba menunjukkan demo untuk dua kasus percobaan, yaitu keypad interfacing dan kalkulator penjumlahan sederhana. Pada intinya, di video ini kita akan coba bermain dengan input berupa keypad dan outputnya itu berupa 4 digit 7 segmen. Nah, untuk kasus pertama, jadi kita akan mempunyai keypad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, pagar. Nanti untuk misalnya kita akan menampilkan angka berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti pada bagian 7 segmen, kita akan masukkan 1. Kemudian kita masukkan 2. Kemudian kita masukkan 3. Lalu kita masukkan 4. Nanti untuk bagian program kita buat sedemikian rupa sehingga nanti dia akan bergeser ke kiri seperti ini. Nah, kemudian untuk kasus kedua, kita akan buat kalkulator penjumlahan sederhana. Pada mulanya akan dimasukkan input angka, kemudian kita berikan operasi penjumlahan, lalu kita masukkan angka kedua. Nah, untuk hasilnya, nanti kita pencet pagar. Ini sebagai sama dengan. Nanti untuk di bagian output 7 segmen akan dikeluarkan hasilnya dalam 4 digit. Oke, kita coba ke kasus pertama. Di sini di input 2 library, rec52.h dan math.h untuk mengambil fungsi power ya. Kemudian kita coba cek ke main. Pada bagian main ada array of char bernama digit, defaultnya bernilai 0. Kemudian ada indikator go sama dengan 1 sebagai kunci untuk memastikan bahwa pengkondisian yang ada di while sini dia itu hanya dijalankan 1 kali saja. Nah, kemudian pada fungsi baca keypad itu kita lakukan pengecekan, kita buat kolomnya itu 0, kemudian kita cek apakah di baris-baris itu ada yang bernilai 0. Kalau ada yang 0 berarti nilainya akan ditampilkan melalui baca keypad. Pada mulanya kita cek apakah go itu bernilai 1 dan apakah ada input. Ketika ini benar, maka lakukan penukaran digit. Yang mulanya misalnya dia itu bernilai 1, 2, 3, 4, kemudian kita tukar semua elemennya. Jadi 2, 3, 4, 1. 1 berpindah ke pojok paling kanan. Nah, kemudian 1 ini kita ubah sebagai apa yang kita tekan tadi. Maka nilainya sekarang adalah 2, 3, 4, inputnya berapa. Nah, kemudian kita keluar dari kondisi ini dengan go sama dengan 0. Nah, saat kondisinya itu tidak ada keypad yang ditekan, sama dengan 255, maka ubah go sama dengan 1. Nah, untuk menampilkannya, kita buat program seperti ini. Ketika dia n kurang dari 4, maka tampilkan setiap elemen pada array digit, misalnya bernilai 2, 3, 4, 1 ya. Nah, untuk menampilkan di digit ketiga, maka kita 240. 240 itu 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 7 dikurangi dengan 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 7. Misalnya nih 2 di digit ketiga berarti 0111 0010. Kemudian kita beri jeda beberapa waktu. Nah,
else n sama dengan 0 ini untuk mengembalikan agar dia ini berulang lagi. Oke, kita coba cek di Proteus. Misalnya, masukkan 1, 5, 9, 8, 5, 2, 1, 7. Oke ya. Jadi dia akan seperti input kalkulator. Oke. Untuk kasus A, ini berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke kasus kedua, yaitu kalkulator penjumlahan sederhana. Nah, di sini kita import library sama rec52.h dan method.h untuk mengambil fungsi power ya. Kita coba cek ke main terlebih dahulu. Programnya kurang lebih sama seperti tadi, cuman ada tambahan untuk kalkulasi penjumlahannya. Jadi kita cek apakah Go itu bernilai 1 dan terdapat input pada keypad. Nah, jika iya, maka cek apakah inputnya itu berupa angka 0, 1, sampai 9. Jika iya, maka tukar digit. Yang mulanya misalnya 1, 2, 3, 4 akan berubah menjadi 2, 3, 4, 1. Nah, untuk 1 yang di akhir ini, elemen terakhir, kita ubah nilainya sebagai apa yang kita tekan, apa yang kita inputkan tadi. Nah, kita ubah. Selanjutnya, ketika angka pertama itu sudah selesai, kemudian kita pencet bintangan ya, sebagai plus. Nah, ketika ini dipencet, maka jadikan nilai hasil itu dari fungsi ini, sum each digit. Oke, kita cek. Sum each digit itu intinya menjumlahkan setiap elemen dari array digit dalam bentuk satuan, ribuan, ratusan, puluhan ya. Nah, jadi di sini misalnya kita punya digit, setiap elemennya itu bernilai 1, 2, 3, dan 4. Maka yang kita lakukan itu adalah menjumlahkan seperti ini. 1000 ditambah 200 ditambah 300 ditambah dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan nilai itu ke hasil. Masukkan ke hasil sini. Kemudian kalau kita sudah klik ini, berarti kan hasil sudah tersimpan. Lalu kita masukkan input angka kedua, maka dia akan masuk ke sini. Nah, setelah selesai masukkan angka kedua, kita klik pagar atau operasi sama dengan. Nah, maka lakukan sama yang tadi, hasil. Maka jumlahkan tadi setiap elemen yang ada di array digit sebagai satuan, puluhan, ratusan, maupun ribuan. Kemudian, berarti kan hasil ini kan sudah kita peroleh ya. Misalnya nih 1, 2, 3, 4 ditambah 1, 1, 1, tambah 1, 1, 1. Maka kita peroleh 2, 3, 4, 5. Nah, dari hasil yang sama dengan 2, 3, 4, 5 ini, melalui operasi get each digit, maka kita peroleh elemen dari variabel array of char digit ini akan berubah menjadi 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini yang akan kita tampilkan. Ini yang akan kita tampilkan melalui program ini. Programnya sama seperti tadi. Oke, coba kita cek di Proteus. Nah, oh ya, di sini tidak digunakan keypad karena ini ya, keypad di sini bermasalah pada Proteus 8.8 di yang saya gunakan ini. Jadi ketika dia diklik, dia ini tetap low, harusnya kembali lagi ke high. Maka ya sistemnya tidak berjalan ya. Maka saya gunakan keypad manual seperti ini. Misalnya ya, kita jumlahkan 1 dengan 2. Kita peroleh 3.
jumlahkan lagi dengan 80. Berarti 83. Terus misalnya tadi 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan dengan 1, 1, 1, 1. Oke, 2, 3, 4, 5. Baik, dari kedua kasus tadi, maka dapat kita simpulkan dari kasus A, kita bisa mendapatkan input dari keypad dan kita tampilkan ke 7 segmen. Untuk kasus kedua, kita bisa membuat kalkulator penjumlahan sederhana melalui masukkan keypad dan kita tampilkan hasilnya di 7 segmen ya. Maka secara keseluruhan, kita bisa bilang bahwa kedua kasus tersebut berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian, saya Afif Mahamesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.